Halo, Bapak dan Ibu sekalian yang sedang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hasil tugas saya yang dimana sebenarnya tugasnya itu untuk membuat select drop down yang ini. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan secara keseluruhannya dulu. Seperti uh, tabelnya, formnya, dan mungkin kode-kodenya. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang database-nya. Di sini saya membuat database baru bernama berita. Kemudian untuk berita satu ini tolong diabaikan saja karena ini bekas tugas saya yang sebelumnya. Uh, Mohon maaf. Nah, oke. Okay. Nah, di sini saya membuat table berita 2 dan kategori di dalam database berita satu. Untuk berita 2 di sini sudah ada datanya bekas saya tes hasil codingan saya tadi. Kemudian struktur. Untuk struktur saya membuat berita ID sebagai primary key. Sebentar saya zoom in. Nah, berita ID sebagai primary key, kemudian tipenya karakter dengan limit 4 karakter. Untuk berita judul varchar dengan limit 120, berita isi teks, berita sumber varchar dengan limit 120 lagi, kemudian kategori kode dengan char dengan limit 4. Yang mana sebenarnya dalam salah saya itu kategori kode ini merupakan ya pada umumnya primary key juga. Namun pada kasus ini tidak menggunakan primary key karena sedikit apa bisa dibilang saya belum memahami cara ininya lah. Saya dua primary key dalam satu database saya masih belum begitu memahami. Kemudian berita foto, teks. Kemudian untuk yang kedua kategori. Di kategori ini saya membuat dua, yaitu kategori kode dan kategori nama. Untuk kategori dan kategori nama, mohon maaf, untuk kategori kode saya membuat total ada 5 dan kategori nama juga total ada 5. Dengan ketentuan kategori kode 4, kemudian kategori nama teks. Oke, sekarang kita akan langsung berpindah ke halaman websitenya. Saya akan buka Visual Studio Code. Mohon maaf sebentar. Ini tolong diabaikan. Bentar saya matikan. Nah, saya susun dulu sebentar. Mohon maaf. Nah, oke. Yang pertama, config.php. Oh, dan saya hampir lupa bilang, yang ditunjukkan, yang ditampilkan di bagian halaman website ini adalah index.php ya. Jadi config.php, header.php, berita2.php bisa dianggap semacam settingan belakang saja, tidak dimunculkan secara front end. Oke, kembali lagi ke topik. Saya kembali dari config.php. Di sini ya membuka PHP mendeklarasikan koneksinya diawali dengan script PHP. Kemudian pada bagian ini baris 2 sampai baris 5, variabel-variabel host, username, password, dan database name diatur dengan ya value yang diperlukan untuk koneksi ke database MySQL. Bagaimana saya bisa tahu value-value localhost, root, password, dan database ini? Saya dapat dari phpMyAdmin. Di sini ada tombol home. Nah, di sini di user accounts bisa kalian lihat. Bisa Bapak Ibu lihat. Mohon maaf. Bisa Bapak Ibu lihat. Saya ngambil seperti ini. Untuk host, saya ambil localhost. Saya dapat dari hostname localhost. Kemudian username, root saya ambil dari sini juga. Password di sini no, oleh karena itu saya kosongkan. Database name berita sesuai yang saya buat. Oke. Kemudian di baris 6 ada $con new MySQL host username password database name.
Di sini objek koneksi con dibuat menggunakan kelas MySQLi dengan parameter host, username, password, dan database name yang telah ditentukan sebelumnya. Objek ini digunakan untuk berkoneksi atau berkomunikasi dengan database MySQL. Kemudian di baris 8 sampai baris 10 ada saya tambahkan sedikit ini untuk mengecek koneksi. Bagian sini memeriksa apakah ada kesalahan saat mencoba untuk menghubungkan ke database. Jika terjadi kesalahan jika terjadi kesalahan, property connect error dari objek $con akan memiliki nilai yang menjelaskan kesalahan tersebut. Fungsi die di sini, DIE ini die digunakan untuk menghentikan script. Jadi saya melihat ada kasus teman saya, dia menggunakan echo, sebenarnya bisa juga, ya tidak salah, namun saya untuk menghentikan script saya menggunakan die, dan kemudian mencetak pesan koneksi database gagal, dan ya di baris 11 diakhiri dengan penutup script PHP. Kemudian kita akan ke bagian header.php. Bagian ini ya sebenarnya seperti pada umumnya kan, jika kita membuat file HTML pada umumnya, sebentar langsung saya contohkan saja HTML. Kemudian saya akan pakai Bootstrap 5. Nah, pada umumnya dia kan langsung ada bagian seperti ya doctype, kemudian ada headernya. Ini headernya biasa berisi meta charset, viewport segala macam, dan link-link. Di sini saya pisahkan agar tidak terlalu memenuhi file utamanya. Sebenarnya tidak ada banyak yang bisa dijelaskan di sini. Kemudian kita berpindah ke index.php. Di sini saya akan lebih berfokus pada susunannya saja. Jadi seperti kelas-kelas Bootstrap tidak akan saya jelaskan. Nah, di sini ini adalah form. Nah, ini adalah form. Form ini di sini saya memberikan masing-masing form ini label untuk biar agar saat kita pencet dia ada sedikit semacam highlight gitu, memudahkan user untuk mengetahui mereka sedang mengetik di mana. Kemudian type text, name, sama ID. Name ini berguna untuk yang label for tadi, sedangkan untuk ID nanti akan saya jelaskan. Sebenarnya kurang lebih sama untuk keempat di atas ini, ID berita, judul berita, isi berita, sumber berita, semuanya sama, hanya beda placeholder, name, for, dan ID doang. Nah, ini bagian utamanya, select drop down. Mohon maaf sepertinya karena saya kurang mahir ya, jadi ya dia kayak gini. Select drop down. Di sini di sini saya menggunakan label for KKO, kemudian class bootstrap, kode kategori label yang ini. Kemudian ada div class. Nah, kemudian saya akan langsung membahas ke bagian select. Bagian ini membuat drop down untuk kode kategori, mengisi opsi dari hasil query database, dan memanfaatkan plugin select 2. Plugin select 2 itu yang ini. Plugin select 2 untuk mempercantik drop down ya untuk unsur estetika sedikit. Untuk bagian select ini dia berbeda dengan yang lain. Jika yang lain dia input, yang ini dia select. Select itu dia akan sesuai namanya, select, memilih. Kalau dalam bahasa Inggris itu artinya memilih. Dia akan memberikan kita opsi untuk memilih. Kemudian sebenarnya pada defaultnya, pada aslinya dia tidak ada tempat untuk menulis seperti ini. Di sini kenapa saya bisa menulis? Karena saya tambahkan script select 2 tadi sudah saya sempat mention.
di sini. Dan juga untuk script ini harus menambahkan script tambahan lagi ya di bagian header. Jika saya tidak salah ingat, saya tambahkannya yang bagian baris 17 dan baris 18. Mohon maaf, dan baris 16 juga. Kemudian upload foto. Nah, ada namanya upload foto. Bagian ini menyediakan input untuk mengunggah file gambar. Sebenarnya tidak ada yang beda dengan input yang lain-lain seperti yang ID berita, judul berita, sebenarnya tidak ada yang beda. Namun yang membedakan adalah ada ketambahan accept. Mohon maaf. Aduh, Nah, ada ketambahan accept. Accept ini bisa dilihat ada .jpg, ada .jpeg, ada .png. Ini untuk menandakan bahwa foto berita ini hanya menerima file dengan extension JPG, JPEG, dan PNG. Selain itu tidak akan diterima. Dan itu membantu juga jika semisal kita mau upload. Nah, yang muncul adalah file-file JPG, PNG, JPG, JPEG, karena itulah yang di accept. Jika kita tidak menggunakan ini, anggaplah ini saya hapus dulu sebentar. Mohon maaf, saya di sini kursor saya hilangan, jadi sedikit menyulitkan. Di sini kita hapus, kemudian kita refresh dulu sini. Nah, jika kita upload file, nah yang lain-lain muncul seperti teks dokumen, Microsoft Word, PowerPoint. Nah, yang tentu akan sedikit menyulitkan dan membingungkan user juga. Jadi kenapa tidak kita berikan fitur agar file-file itu memfilter sendiri. Kemudian ini ada tombol form. Tombol form ini sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya secara lebih detail. Kemudian ada lagi bagian yang penting, table ini juga penting. Sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan video sebelumnya, namun hanya saja di bagian sini ketambahan kode kategori yang tidak beda jauh. Nah, yang paling beda jauh itu adalah bagian foto berita. Bagian ini menampilkan table yang berisi data berita dari database berita 2. Data diambil dari database menggunakan query, dan hasilnya ditampilkan dalam table HTML. Jika file gambar berita ada, maka ditampilkan dalam kolom foto berita. Nah, untuk ID, judul berita, isi berita, sumber berita, dan kode kategori tidak akan saya jelaskan karena mereka tidak, maksudnya secara ininya tidak terlalu berbeda. Oh, maaf, saya lupa menjelaskan bagian query-nya. Di sini ada query select bintang, yang mana berarti select semua. Kita memilih semuanya dari table berita 2 dan diurutkan berdasarkan berita ID ascending yang berarti semakin kecil angkanya, semakin kecil value-nya, dia akan semakin berada di atas. Seperti yang bisa dilihat di sini ada B000, B001. Di sini kenapa B000 ada di atas? Karena ya sesuai saya bilang tadi, value-nya lebih kecil. Walaupun tadi saya masukkan B001 terlebih dahulu, tetap akan ada B00 di paling atas. Kemudian mendeklarasikan ada variable result juga, MySQL query, con query. Di sini tidak perlu saya jelaskan juga karena sudah saya jelaskan di bagian sebelumnya. Dan untuk if ini dia kurang lebih hanya untuk memberitahu jika kalau semisal ini tidak ada tabel, tidak ada data di sini, dia akan menampilkan pesan tidak ada data. Nah, kemudian ke barisan sini, barisan 125 sampai 133. Untuk ID berita, judul berita yang tadi saya sudah sebutkan itu tidak akan saya jelaskan karena memang tidak jauh berbeda, kecuali untuk yang bagian isi berita saya buat teks tag agak sekali lagi kepentingan estetika. Nah,
kita akan langsung ke foto berita, dibagi mulai dari baris 130. Nah, di sini ada img path. Saya mendeklarasikan variabel img path sama dengan image, kemudian garis miring. Itu ya untuk menggambarkan directory. Kemudian row berita foto. Berita foto itu bisa diambil dari mana ya, sebentar. Berita foto itu bisa diambil dari, maaf saya full screen dulu. Nah, dari sini. Nah, dari mana dia bisa mendapatkan foto ini? Karena kan jika dilihat di berita fotonya kan hanya nama file. Dia bisa dapat file ini, bisa dapat fotonya ini dari file saya. Di sini ada 2 foto, bisa dilihat tampilannya sama persis. Nah, tampilannya sama persis. Kemudian kemudian if file exists, img path echo img source, kemudian kembali lagi img path, dan di sini ada ya alternatif, kemudian style tidak akan saya jelaskan. Di sini if file exists yang mana berarti jika ada file yang muncul, jika ada file yang ada bahasanya bagaimana ya, tapi intinya kayak seperti itu, dia akan memunculkan foto sesuai dengan directory img path. Di sini saya tulis images juga karena saya memberi nama foldernya ini image. Jika saya ganti nama foldernya anggaplah gambar, nah di sini saya harus ganti jadi gambar juga. Kalau tidak, dia tidak akan muncul. Nah, untuk bagian index.php sudah selesai. Saya akan langsung ke berita 2. Kemudian, nah di sini saya akan jelaskan untuk bagian atasnya. Di sini ada include /config.php. Bagian ini menyatakan atau ya sesuai namanya include config.php yang berisi konfigurasi koneksi database. Yang ini. Nah, ini kan konfigurasi koneksi database. Kemudian if is set $post, simpan berita 2. Ini untuk mengecek apakah tombol dengan nama simpan _berita 2 telah diklik. Jika sudah diklik, maka blok kode, nah ini, maka kode yang ada di dalamnya akan dijalankan. Saya lupa mention tadi sepertinya, tapi saya ada nah untuk yang bagian simpan saya beri nama simpan _berita 2. Oleh karena itu saya tulisnya simpan _berita 2. Jika saya tulisnya simpan data, saya di sini juga tulisnya simpan data. Kemudian di sini hanyalah deklarasi variabel. Bagian ini sebenarnya untuk mengambil data dari form menggunakan metode post, dan membersihkan data tersebut dari karakter khusus yang dapat anggapannya rentan terhadap SQL injection seperti bintang, garis miring, tanda kutip, tanda petik juga termasuk sepertinya, dan lain-lainnya. Nah, MySQL IO escape string ini yang menjaga. Maaf jika penyusunan kata saya berasa sedikit aneh. Kemudian di barisan 11 sampai 14, sini saya sampai 13 tapi saya pisahkan. Bagian ini menangani unggahan file atau ya upload files BFO name. BFO ini adalah kode untuk mana ya? Nah, untuk bagian upload foto, sini saya kan memberi ID-nya, kan BFO. Nah, makanya sini saya tulis BFO. Kemudian name dan TMP name ini sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu berpatok seperti ini, setahu saya. Nah, dia menangani upload file BFO name, mengambil nama file yang diunggah dan
files $files bfo tmp name mengambil lokasi sementara dari file tersebut. Variabel $path digunakan untuk menentukan lokasi akhir file yang akan disimpan, yang dalam kasus ini saya set menjadi image. Kemudian di sini ada if move uploaded file .tmp bfo dan path exit script. Nah, exit script alert ini adalah peringatan yang biasa munculnya di bagian atas sini. Kemudian yang akan menampilkan pesan gagal upload foto, silahkan coba lagi. Kemudian ada window location index.php. Karena tanpa menggunakan window.location ini, dia akan otomatis berfokus ke beta2.php yang mana tidak ada apapun untuk user lihat karena memang tidak saya develop untuk front end-nya. Oleh karena itu saya buat agar di direct ke window location ke index.php agar user bisa langsung mengulangi. Bagian ini sebenarnya untuk memindahkan file dari lokasi sementara ke lokasi yang ditentukan dalam variable path. Nah, jika gagal, kan ada tanda seru nih yang mana berarti tidak sama dengan tanda seru, dia akan menampilkan pesan kesalahan yang tadi saya sudah sebut, gagal upload foto, dan mengalihkan user ke index.php. Kemudian di sini ada query. Di sini untuk dia ini adalah query, adalah variabel untuk memasukkan data berita ke dalam table berita 2 dan kemudian dijalankan dengan MySQLi underscore query. Kemudian di sini ada if, yang mana bagian ini mengecek apakah ada barisan terpengaruh atau yang dalam atau apa ya bahasa lainnya ya, berhasil ditambahkan oleh query sebelumnya. Jika iya, maka pengguna akan ya tetap di index.php, akan dialihkan ke index.php. Jika tidak, pesan kesalahan akan ditampilkan yang mana di sini gagal simpan dan pengguna tetap dialihkan ke index.php. Kemudian saya akan langsung ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, praktek ya. Sini kan ada B001, B001, berarti saya akan B002. Saya akan jauh dulu berita karena sudah ada Maserati. Saya akan pakai Aston Martin, salah satu merek mobil kesukaan saya. Nah, kemudian isi berita sepertinya saya akan sesuaikan saja dengan foto yang tadi sudah saya download. Oke. Mobil Aston Martin. Tambahin dikit deh, keindahan. Kemudian, oke. Masukkan sumber berita. Anggaplah saya auto driver karena saya suka nonton Vita RI juga. Pilih kode kategori. Di sini sebenarnya bebas saja karena tidak dijelaskan, kayak semisal kategori A berarti penting, kategori B berarti tidak terlalu penting gitu-gitu. Jadi saya pilih bebas saja, saya pilih yang belum dipilih. Berarti saya akan pilih kategori B. Kemudian foto berita. Sekaligus akan membuktikan di sini ya, karena ini bisa seperti yang bisa dilihat. Untuk sekarang hanya ada 2 file. Nah, saya masukkan foto ini. Kita lihat, ini seharusnya ini pasti akan menjadi 3. Nah, saya simpan. Nah, kan masuk. Berarti yang menunjukkan query saya berhasil. Mohon maaf. Nantilah. Ini akan saya kecilkan. Nah, query saya berhasil karena ya foto tadi berhasil masuk ke codingan saya. Kemudian di localhost juga, mau saya refresh dulu. Di sini di phpMyAdmin-nya juga muncul. Nah, penjelasan tambahan. Jika saya menggunakan image-nya yang untuk table image-nya ini sama,
ya PHP Echo gitu-gitu, dia akan menampilkan nama file, akan menampilkan ya Maserati Gran Turismo 2018 gitu-gitu. Dia hanya akan menampilkan itu, bukan menampilkan fotonya. Mungkin dari saya sekian, itu saja penjelasannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada sedikit ketidakjelasan dalam kata-kata saya. Saran dan kritik akan saya terima dengan sangat baik. Sekian dari saya, terima kasih.